Sahabat bertanya keheranan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Tidakkah jihad fi sabilillah juga masih kalah baik daripada amalan 10 hari itu?" Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, "Qala walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad fi sabilillah yang dapat menandingi fadilah dari amalan 10 hari tersebut. Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malih, kecuali seorang yang keluar dengan membawa diri dan hartanya. Maksudnya adalah keluar untuk berjihad fi sabilillah. Falam yarji min dzalika bisyai'. Kemudian orang tersebut tidak lagi kembali ke rumah. Artinya orang tersebut membawa diri dan seluruh hartanya untuk berjihad fisabilillah, dan kemudian dia menemukan keutamaan syahid. Orang tersebutlah yang bisa menandingi keutamaan amal dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita satu cara hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ad-dinul Islam yang akan membimbing kebahagiaan kita baik di dunia ini maupun kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan kali ini, di samping kita berada di 10, di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, menjadi ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum atau bulan suci. Jamaah sidang sholat Id rahimani wa rahimakumullah. Ayat tersebut adalah bantahan dari kebiasaan masyarakat jahiliyah yang menempatkan bilangan bulan suci itu sesuai dengan hitungan mereka, sehingga kemudian di kalangan jahiliyah dikenal ada bulan 13 untuk menempatkan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan musim-musim panen mereka. Karena itulah itu kemudian dibantah oleh Allah bahwa bilangan bulan itu adalah 12 bulan, yang 4 diantaranya adalah bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan sebelumnya adalah bulan Dzulqa'dah, serta 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Sya'ban. Sidang jamaah sholat Id rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, baik kita yang belum mendapat panggilan dari Allah sehingga belum mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maupun saudara-saudara kita pada hari ini yang mendapat kemuliaan untuk dipanggil Allah menunaikan ibadah haji, sesungguhnya kedua hal tersebut adalah keteladanan dari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Haji kita tahu adalah keteladanan dari manasik yang telah dilakukan oleh keluarga Ibrahim. Sementara kurban telah kita kenal dengan sangat baik adalah keteladanan tentang pengorbanan Nabiullah Ismail. Dan sidang jamaah sholat Id rahimani wa rahimakumullah, adanya hari Id pada hari ini bukanlah suatu ijtihad atau suatu pemikiran dari generasi-generasi setelah Rasulullah, sebagaimana biasa dilakukan oleh umat manusia yang menetapkan hari-hari besarnya, hari-hari di mana mereka akan melakukan peringatan adalah berdasar peristiwa-peristiwa besar yang telah terjadi di generasi pejuang, di generasi pencipta. Tapi untuk sholat Id adalah satu ketentuan tersendiri, bahwa ketika Rasulullah hijrah di Madinah
Rasulullah mendapati orang-orang Ansar biasa melakukan kegembiraan di hari-hari yang mereka agungkan. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa hari-hari mereka itu telah diganti oleh Allah dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Yaumul Fitri wa Yaumun Nahar, yaitu orang tersebut melakukan satu kurban. Yang ini diceritakan oleh Rasulullah sehingga para sahabat pun keheranan, apa mungkin hanya karena perbuatan yang sangat sepele itu seorang bisa masuk surga dan neraka. Maka Rasulullah menjelaskan, marro rojulani ala qaumin lahum sonamun, telah melewati terhadap satu kaum 2 orang laki-laki di mana kaum itu mempunyai berhala. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Mereka tidak memperbolehkan seorang pun untuk melewati kaum tersebut sampai mereka mengorbankan satu kurban. Faqalu li ahadima, maka kaum tersebut, pemimpin kaum tersebut berkata kepada salah seorang di antara 2 orang yang berlalu itu, Qorrib, berkurbanlah. Qala, kemudian si orang yang lewat tadi kemudian menjawab, laisa indi syai' uqarrib, saya tidak mempunyai sesuatu pun untuk saya kurbankan. Qalulah, kemudian mereka berkata kepada orang itu, Qorrib walau dubaban, berkurbanlah walau hanya seekor lalat. Karena bagi mereka, keyakinan mereka, yang penting bukan besar kecilnya kurban, tapi adalah kesungguhan mereka untuk menghormati berhala yang menjadi sesembahan mereka. Faqarraba dubaban, maka orang yang diminta untuk berkorban tersebut pun mengorbankan dubaban, satu lalat. Fakhallu sabilahu, maka mereka kemudian membiarkan orang tersebut untuk berlalu, untuk meneruskan perjalanannya. Kemudian Rasulullah bersabda, fadakhalan nar, maka orang tersebut masuk neraka. Wa qalu li akhar, kemudian kabilah itu pun berkata kepada yang lain, kepada satu orang lagi, Qorrib, berkurbanlah sebagaimana temanmu. Faqala, kemudian dia menjawab, ma kuntu, tidaklah mungkin saya uqarriba untuk melakukan satu kurban li ahadin, kepada seorang, kepada satu zat pun, syai'an, satu barang, dunallah, selain kepada Allah. Fadharabu unuqahu, maka karena orang tersebut tidak mau melakukan kurban kepada berhala mereka, walau itu hanya seekor lalat, maka mereka pun membunuh orang tersebut. Maka Rasulullah pun bersabda, fadakhalal jannah, maka orang yang terbunuh karena tidak mau mengorbankan walau seekor lalat terhadap berhala itu dijamin oleh Rasulullah, fadakhalal jannah, maka dia akan masuk surga yang dijanjikan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli